Hai guys, selamat datang di channel Gamers Team. Kali ini aku akan membahas semua alur cerita The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dan buat kalian yang belum pernah main, kan saya memberikan sedikit full spoiler. Oke, without further ado, mari kita langsung mulai alur ceritanya. Setelah beberapa saat setelah ending dari Breath of the Wild, Link dan Zelda pun menginvestigasi di bawah Hyrule Castle. Penyebab penelitian itu adalah karena terjadi fenomena aneh bernama glue, di mana fenomena yang memiliki cairan berwarna merah kehitaman yang menghinggapi dunia. Tempat peristiwa ini membuat siapapun yang memegangnya atau mengambilnya akan jatuh sakit. Link dan Zelda tidak akan membiarkan hal itu terjadi, dan mereka pun menginvestigasikan. Dan penyebab juga Calamity Ganon. Nah, bagi yang belum tahu siapa itu Calamity Ganon, Ganon adalah makhluk jahat yang menyerang Princess Zelda dan juga Link saat kejadian di Breath of the Wild. Buat kalian yang belum tahu cerita Breath of the Wild, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Linknya sudah aku taruhkan di deskripsi. Saat mereka menginvestigasikan terlebih dalam dari Hyrule Castle, Link dan Zelda pun menemukan papan artifak peninggalan peradaban kuno bernama Zonai, yang dikenal sebagai ras yang memiliki keturunan dari para dewa. Di mural tersebut menjelaskan bahwa satu dari suku Zonai turun dari atas langit dan dia menikah dengan seorang pasangan Hylian, dan mereka mendirikan kerajaan Hyrule. Disebutkan juga papan ini menceritakan sebuah kisah yang bernama Imprisoning War, yaitu merupakan Ganondorf, di mana pasukan Hylian dan para pasukan dari beberapa ras Hyrule melawan Demon King Ganondorf. Tapi sayangnya mural yang lainnya masih saja tertutup oleh batu-batu besar yang membuat Link harus mencari lagi. Saat Link dan Zelda pun turun ke dasar bawah tanah Hyrule, membawa sebuah petaka dan menemukan sebuah mumi yang kering yang tersegel oleh tangan dewa, dan Zelda pun memutuskan Link untuk pergi ke sana. Tapi Link dan Zelda harus berhati-hati. Saat sampai di tempat penyegelan mumi itu, Zelda pun menemukan ada batu rahasia yang mengubah menjadi kuning. Membawa batu Secret Stone tersebut membangkitkan seseorang mumi yang bernama Ganondorf, yang memecahkan Master Sword milik si Link dan membuat darah Link menjadi 3. Saat Master Sword pedangnya Link terpecah, Zelda dan Link pun kaget bahwa mumi itu kenal dengan mereka berdua. Save you from me, Zelda. You carries that fragile sword, a Link. Rauru placed his faith in you, and that was all you could do. How do you know our name? Saat Zelda pun shock akan kekejaman demon, mumi tersebut membuat sebuah malam dengan satu hal
yaitu membawa kastil Hyrule menuju ke atas langit dan menyisakan puing-puing dari atas langit yang nanti akan disebut sebagai upheaval. Mumi tersebut jatuh ke bawah tanah Hyrule. Zelda pun terjatuh, dan saat Link ingin menangkap tangannya si Zelda, tiba-tiba dia ditolongi oleh tangan yang menyegel mumi tersebut. Beberapa seratus tahun yang lalu, Link pun terbangun di atas langit yang dikejutkan dengan suara misterius dari ras Zonai. Link pun harus dapat tahu fakta bahwa Master Sword Link pun terpecah. Saat Link keluar dari Room of Awakening, Link pun terjun dari atas langit yang dengan title yang berada di sebelah kanan. Saat Link berjalan-jalan di Great Sky Island, di mana tempat Zonai hidup, Link pun mendapatkan beberapa kekuatan untuk membuka pintu di Temple of Time. Dia pun mendapatkan kekuatan Ultra Hand yang dapat mengangkat alat berat, Fuse yang akan membantu Link untuk meningkatkan level dari senjatanya, dan Ascend yang untuk membantu Link menaiki. Setelah Link membuka pintu dari Temple of Time, Link melihat ada sebuah cahaya misterius di atas altar Temple of Time yang sengaja terkejut, membuat pedang Master Sword Link terpisah dari dirinya. Link pun menaruhkan di atas cahaya tersebut, dan Master Sword yang rusak pun diterima oleh Zelda di masa lalu. Yang dia memikirkan bagaimana cara untuk memulihkan Master Sword kembali dan mengalahkan Ganondorf. Saat Link terjun dari Great Sky Island menuju ke Hyrule Kingdom, Link menemukan seorang saintis kecil yang bernama Dr. Pura. Bagi yang belum tahu siapa Pura adalah teman lama Princess Zelda dan juga saintis terhebat yang berasal dari suku Sheikah. Dia menjelaskan bahwa dia kenal dengan seorang Zonai. Dan setelah Link menggalikan beberapa informasi dari Pura pun menjelaskan bahwa saat kejadian fenomena upheaval, 4 wilayah dari Hyrule terkena beberapa ancaman. Desa Rito di Hebra terkena akan badai salju yang tidak berhenti. Warga Goron menjadi tidak bisa bekerja kembali karena kecanduan Marble Rock Rose. Wilayah Zora tercemar oleh lumpur yang berasal dari atas langit yang membuat air bersih menjadi tercemar. Dan di Gerudo terjadinya badai pasir dan memunculkan beberapa makhluk aneh. Pura pun mengisahkan kepada Link untuk menginvestigasi fenomena tersebut dari berbagai ras dan mencari cara untuk. Sesampai Linknya di Rito Village, di The Great of the Banta Village, Link pun bertemu dengan teman lama, yaitu Tulin, yang kini sudah menjadi pejuang Rito walaupun masih muda. Dan Tulin ini marah karena ayahnya selalu membejakan dia seperti anak burung masih berusia 3 tahun. Tapi Tulin pun memberanikan diri untuk menginvestigasi mengapa tempat. Tapi hal tersebut dihentikan oleh ayahnya yang bernama Teba, yang sekarang menjadi kepala desa suku Rito.
That's not fair at all. You know I can handle it. Checking out that huge cloud wouldn't be hard. I could even do it alone. If we don't do anything, the village... Huh? Huh? Is that you? Nah, Teba pun menyangka bahwa Link menghilang. Nah, bagi yang belum tahu siapa itu Teba, Teba adalah pejuang Rito yang pemberani yang dulunya pernah membantu Link saat menaklukkan Fahmedo. Tapi Tulin pun langsung pergi dan meninggalkan Link dan ayahnya. Ayahnya yang sangat bingung akan tindakan Tulin menyuruh Link untuk menyusulnya. Karena ayahnya sangat khawatir akan terjadi hal yang buruk terhadap Tulin. Saat Link bersama Tulin tiba-tiba langkah mereka terhambat dan dikejutkan oleh sebuah suara yang menyuruh Link dan Tulin untuk menuju ke atas ke pusaran awan tersebut. Tulin pun menjelaskan bahwa itu adalah sumber dari badai salju yang tidak berhenti di desanya. Link dan Tulin pun mau nggak mau harus menuju ke pusaran awan tersebut untuk mengetahui sumber tersebut. Rupanya mereka sampai di sebuah bahtera yang sangat besar dan dulunya pernah menyelamatkan Sukurito yang bernama Wind Temple, the legendary Stormwind Ark. Nah, bagi yang belum tahu apa itu legendary Stormwind Ark adalah bahtera yang dulunya dijadikan sebagai lagu-lagu anak-anak. Saat Link ingin mengaktifkan deck di atas bahtera tersebut, tiba-tiba suara tersebut berbunyi kembali. Use your power to release all 5 locks, and the hatch should open. Suara itu pun menyuruh Link dan Tulin untuk segera mengaktifkan 5 kunci untuk mengaktifkan deck di tengah bahtera tersebut dan untuk membuka sumber dari badai salju tersebut. Link pun menuju ke lantai dasar, lantai 1, lantai 2 dan mengaktifkan beberapa 5 yang merupakan gemboknya adalah kincir angin. Hayo, sebelum lanjut dulu, kira-kira kalian sudah hafal atau sudah paham atau kalau kalian belum paham dari setengah alur ceritanya, kalian bisa mengulang lagi dua kali dan 3 kali juga. Oke, mari kita lanjut lagi ke alur ceritanya. Saat Link dan Tulin pun sudah mengaktifkan kincir angin tersebut, deck pun terbuka dan tiba-tiba Okay, let's go! makhluk misterius yang bernama Colgera muncul secara tiba-tiba dari atas bahtera tersebut. Setelah Colgera pun kalah, Link dan Rito pun dan Tulin pun menemukan sebuah pendeta angin yang merupakan dulunya pernah membantu raja pertama. Dan dia pun menjelaskan bahwa ada peristiwa perang yang sangat sengit yang nantinya dinamakan sebagai The Impressing War, di mana cerita saat Rauru pun mengumpulkan kawan-kawan dari beberapa ras bersatu padu untuk melawan Raja Iblis yang bernama Ganondorf. Tapi mereka pun
kalah telak terhadap Raja Iblis yang kemudian diakhiri dengan pengorbanan Rauru. Tolin pun kini menjadi Sage of Winter baru dan bersumpah untuk bersama Ling untuk mengakhiri kekejaman Demon King. I, Tulin, the Sage of Wind, swear to fight by your side until the end. Take this. It's proof that I'm with you. Mereka berdua pun kembali ke desa Rito dan ayahnya Teba sangat bangga terhadap kerja keras putranya. Dan sebagai hadiahnya dia memberikan sebuah pusul yang diinginkan oleh Tulin sejak masih bayi. Yaitu sebuah Great Eagle Bow yang dulunya menjadi warisan desa dari Rito Village. Oke, Rito Village pun selamat dan Link pun kembali menuju ke perjalanannya. Maju terus, Link sampai ke tempat Goron City. Goron City kali ini dipimpin oleh Yunobo. Yunobo kali ini menjadi seorang presiden Yunoboko. Bagi yang belum tahu apa itu Yunoboko, Yunobo Company adalah perusahaan tambang yang didirikan oleh Yunobo dan membuat semua para Goron menjadi seperti kecanduan Marble Rock Rose yang aneh. Tapi tiba-tiba saat mereka berbincang, Yunobo pun mendengar apa yang dikatakan oleh Link dan dengan gaya sarkasnya Yunobo pun mengatakan seperti ini. There's nothing to worry about in my opinion. Now stop flapping your rock chompers and get over here, Goro! Nah, saat itu Yunobo saat melihat Link dan Bludo, Yunobo pun menjadi marah dan sangat sombong dan terutama kurang ajar terhadap bosnya. Karena Link yang mengetahui Yunobo sebenarnya takut, tapi meskipun dia tahu apa yang dilakukan oleh Princess Zelda terhadap warganya. Nah, Yunobo tiba-tiba dikuasai oleh Zelda palsu dan dia mengatakan bahwa Marble Cross membuat semua orang senang. Link pun yang tidak senang perkataan Yunobo tersebut memutuskan untuk memecahkan topeng tersebut karena dia tahu sumber dari tersebut adalah kacanya. Dari beberapa pukulan dia pun berhasil membebaskan Yunobo dan kini Yunobo menjadi kembali baik hati. Dua anak buah kesayangan Yunobo pun sangat senang bahwa ketuanya telah kembali sadar dan kembali baik. Saat Yunobo dan Link pun mau menuju ke Princess Zelda, tiba-tiba sekumpulan batu tersebut menghalangi pintu keluarnya. Yunobo pun mencari tahu bagaimana cara untuk menghancurkan tersebut. Dengan Link mengendalikan Yunobo untuk menggiling menjadi bola api. Yunobo dan Link maju terus menuju ke Fire Temple. Yunobo dan Link berhasil mengaktifkan kunci tersebut untuk menyelamatkan Zelda. Tapi Link pun tahu kalau Zelda tersebut yang selama ini muncul adalah Zelda palsu. Yap, karena selama ini kita tahu bahwa dia yang asli adalah naga cahaya yang memutar seluruh Hyrule. Nah, saat Link mau mendekati Princess Zelda,
Tiba-tiba dia menemukan sebuah monster yang sedang melayap di atas bahtera Fire Temple tersebut, yang dikenal sebagai Marbot Gogma. Marbot Gogma pun ini merupakan monster yang sebuah sumber dari Marbot Rock Source tersebut. Yunobo dan Link bekerja sama untuk mengalahkan monster tersebut dan Yunobo menjadi Sage of Fire terbaru. Kekalahan Marbot Gogma tersebut membuat Yunobo kembali semangat untuk membantu Link dan menjadikan terbaru menjadi pendeta api. Dan Yunobo pun berjanji dan bersumpah untuk membantu Link menghajar Demon King. Tanda kalau Yunobo sudah siap, cincin tersebut akan menyala di jari jempolnya Link. Hold out your fist. You can count on the Sage of Fire. I'll fight by your side till the very end. And take this. It's proof I stand with you. Oke, destinasi selanjutnya adalah Link menuju ke Zora's Domain, tempat yang sekarang dikuasai oleh Sidon. Yang saat dia menuju ke Zora's Domain, tiba-tiba Sidon tiba-tiba tidak ada di domainnya. Tapi dia bertemu dengan sang putri ratu dari Zora yang bernama Yona. Yona pun sekarang nantinya akan dijadikan sebagai ratu terbaru dari. Nah, saat itu Link pun bertemu dengan Sidon yang tiba-tiba dikejutkan oleh Sludge-like. Sludge-like ini ternyata penyebab kematian ayahnya. Ya mau nggak mau, Link pun memutuskan untuk mengalahkan monster tersebut. Nah, sesampainya di Water Temple, Sidon dan teman-temannya Link pun bertarung melawan Muktorok. Muktorok ini ternyata adalah sumber dari hujan air lumpur yang menghinggapi ras Zora. Ya mau nggak mau, Link harus mengalahkan monster tersebut untuk mendapatkan air bersih dan membebaskan dari Zora. Nah, setelah Muktorok kalah, Sidon pun kini diangkat menjadi pendeta air yang baru. Dan dia pun bersumpah kepada Link untuk membantunya dalam perang yang akan datang. I, Sidon, the Sage of Water, swear that I will fight by your side. Please accept this. It is proof of my vow. Oke, next tujuan Link adalah menuju ke kota Gerudo. Tapi dia pun tahu peraturan bahwa kota Gerudo tersebut adalah kota yang hanya diuni hanyalah perempuan doang. Tapi Link pun dibolehkan untuk masuk ke kota tersebut asalkan Link dapat membantu Riju alias kepala suku Gerudo. Oke, Link dan Riju pun menuju ke Lightning Temple. Lightning Temple di sini akan membuat. Oke, selanjutnya Link pun akan melakukan rematch melawan Queen Gibdo. Queen Gibdo tersebut adalah monster dari sumber dari badai pasir yang sangat dahsyat yang menghinggapi warga Gerudo. Nah, mau nggak mau ya, Link itu berhasil mengalahkan Queen Gibdo untuk selamanya. Riju pun kemenangan itu membuat Riju diangkat menjadi pendeta listrik petir, dan Riju pun bersumpah untuk
bersumpah setia untuk bersama Link dalam perang melawan Ganondorf. Link, give me your hand. I, Regent, the Sage of Lightning, swear that I will stand with you. Oke, sekarang kita harus cari tempat di mana Master Sword pun berada. Biasanya Master Sword dulunya itu tidur di Korok Forest. Tapi saat dia masuk ke Korok Forest, dia pun melihat Korok Forest pun ini kini kayak sudah kayak kota saya, sudah kayak hutan yang sudah lama ditinggal, dan Link harus mencari sumber dari kesuraman ini. Maju menuju ke jurang di Deku Tree Chasm. Link pun bertarung melawan Phantom Ganon yang merupakan monster dari kesuraman tersebut. Kekalahan ini membuat Link membebaskan Korok. Nah, Deku Tree yang sudah kembali sehat akan memberitahu Link di mana Master Sword berada, yaitu berada di atas angin. Yap, berarti sama ini Link yang dilihat oleh Link adalah Zelda yang memutar untuk menghidupkan kembali. Dia menuju ke atas ke naga Zelda dan mendapatkan Master Sword. Dan Link pun tiba-tiba mendapat pesan terakhir dari Princess Zelda. Link! Oke, selanjutnya Link menuju ke Hyrule Castle lagi. Dia pun menuju ke Hyrule Castle karena dia mendapat curiga karena terjadi Blood Moon dan dikejutkan oleh Princess Zelda yang palsu. Kejadian tersebut membuat Link kaget dan membuat dia harus menuju ke Hyrule Castle kembali. Dan tiba-tiba saat Link menuju ke atas untuk menemukan Princess Zelda, tiba-tiba ternyata sama ini Zelda adalah bonekanya Ganondorf. Yap, karena Zelda yang asli kan jadi naga. Dan tiba-tiba Zelda pun menghilang dan tiba-tiba menjadi Phantom Ganon, Scourge of Hyrule Castle. Of our time here? We'll really take in every detail. After all, this place will be the last thing you ever. Link pun yang kaget setelah melihat Princess Zelda menghilang. Yang selama ini muncul adalah Zelda palsu. Link dan kawan-kawannya, Link harus mengalahkan Phantom Ganon dalam 2 fase. Saat dia pun terdesak, terdapat empat pendeta yang membantu Link dari awal. Saat dalam pertarungan sengit, tiba-tiba Ganondorf mengeluarkan empat laser gloom. Nah, saat Link pun terdesak, terdapat 4 pendeta yang membantu Link. Nah, Phantom Ganon ini mulai menantang ini, karena Phantom Ganon pun ini
menakuti mereka semua bahwa Demon King Ganondorf akan kembali lagi dengan kekuatan yang tak terbatas. Dan mereka pun tahu bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Raja Iblis seperti itu. Dan Link pun harus kembali menuju ke Lookout Landing. Nah, sesampainya di Lookout Landing, mereka berenam melakukan konferensi meja bundar untuk membahaskan persiapan melawan Raja Iblis. Mereka pun teringat sesuatu bahwa di cerita Imprisoning War terdapat 6 orang yang berjuang bersama mengalahkan Raja Iblis. Mereka pun tahu bahwa ternyata sisa satu pendeta lagi yang tersisa, yaitu Mineru. Bagi yang belum tahu siapa itu Mineru adalah kakak perempuan Rauru yang pintar akan teknologi Rasonai. Link dan teman-temannya harus menggali sebuah informasi di mana Mineru berada. Investigasi tersebut membuat Link menuju ke Thunderhealth Isles, di mana dia bertemu dengan topeng konstruk milik si Mineru. Mineru pun menyuruh Link untuk menuju ke Tobias Hollow Chasm. Tapi Link tidak mudah goyah akan tantangan yang akan menghantam dia di dalam sana. Mineru pun berterima kasih pada Link dan memiliki sebuah imbalan untuk merebut kembali Sacred Stone of Spirit. Tapi saat mereka mau menuju ke Sacred Stone tersebut, tiba-tiba konstruk yang lain tapi versi yang jahat muncul dari tempat bangkitnya. Mineru pun menjelaskan kepada Link bahwa itu dulunya adalah konstruk yang dulunya dia pernah buat. Dan Mineru pun menjelaskan bahwa jika konstruknya milik dia merupakan bonekanya Ganondorf, mereka pun harus mengalahkan. If the Demon King has turned my creation into his pawn, we must defeat it. We can do this together, Link. Pertempuran konstruk ini tuh kayak tinju, soalnya ada di dalam ring gitu. Event kayak gini keinget aku ketika di Pancel tersebut. Pas si Little Mac-nya mau melawan musuh bebuyutannya, dia pun menghajar di ring tersebut. Kekalahan si konstruk membuat Spirit Mineru dari Purapet mengucapkan terima. Mineru berterima kasih kepada Link karena Link telah membantunya untuk membangunkan kembali konstruk tersebut. Sebagai balasan tersebut, Mineru pun berjanji untuk membantu Link dalam melawan Demon King. Mineru, Sage of Spirit, I grant my power unto you. I believe it will serve you well. Mineru pun menjelaskan secara detail akan Imprisoning War. Dia pun menjelaskan bahwa kekuatan Demon King ini sangatlah kuat dan tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Dan dia tahu adik laki-laki yang bernama Rao-nya pun memiliki satu rencana untuk mengakhiri kekejaman Demon King tersebut, yaitu dengan mengorbankan diri untuk menyegel Demon King tersebut. Rauru pun memberitahu kepada Demon King bahwa beberapa tahun ke depan dia pun akan dikalahkan oleh seorang pendekar pedang misterius dengan
dengan pedang yang dapat menyegel kegelapan yang akan bernama Blink of an eye. You only delay the inevitable. You're wrong. Years from now, someone will appear with the sword that seals the darkness. A swordsman with the power to defeat you. Link. Remember this. Nah, sekarang Link pun sudah bersedia untuk mengalahkan Demon King. Link para pendeta pun bersama untuk mengalahkan Demon. Tapi saat mereka mau menuju ke tempat to the core-nya Demon King ini, tiba-tiba 5 dari para Scourge ini pun muncul. Nah, ini tuh aneh. Kenapa? Padahal mereka itu sudah dikalahkan. Tapi para pendeta pun percaya bahwa Link akan mengalahkannya selagi mereka mengalahkan musuh-musuh tersebut. We have faith to fight these beasts. Don't worry about us. Link, we'll take care of this, Goro. You ready to see the power of a sage? We'll be fine. We already beat them once. This'll be a breeze for sure. It is time, Link. The rest is up to Oke, Link pun menuju ke tempat Ganondorf yang sedang duduk manis. Dan Ganondorf pun membicarakan Link bahwa nantinya bahwa Ganondorf akan menguasai dunia ini dengan kekuatannya. Tapi Link pun tidak goyah dan langsung mengalahkan Ganondorf tersebut. You witness a king's revival. And the birth of his new world. Nah, saat Ganondorf ini berubah menjadi Demon King, tiba-tiba para pendeta pun datang untuk membantu Link. Dengan segenap kekuatannya, Link pun berharap bahwa dia akan bisa mengalahkan kekejaman tersebut untuk selamanya. Tapi nih, baru setengah aja, Ganondorf pun membuat sebuah energi besar yang menghempaskan kelima pendeta tersebut. Link dan Ganondorf pun harus melawan satu lawan satu untuk mengetahui siapa yang akan menang. Mereka saling beradu pedang dan Nah, kita masuk ke fase terakhir di Demon King Ganondorf ini. Dengan Ganondorf memakan Sacred Stone dan menjadi naga kegelapan. Nah, battle ini tuh kayak itu berada di atas. Nah, pertempuran itu berakhir dengan meledaknya Demon Dragon yang merupakan Ganondorf. Nah, setelah Zelda pun kembali ke di dunia aslinya, Zelda pun menyadari bahwa selama ini dia tertidur. Nah, epilognya Minaru pun harus berpamitan kepada Link dan kawan-kawannya karena pekerjaannya dia sudah selesai. Mereka pun membuat janji untuk melindungi Zelda dan juga melindungi. Nah, mengetahui itu, Spirit Minera pun bisa beristirahat tenang di alam baka. Dan itulah alur cerita The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Gimana nih alur ceritanya? Alur ceritanya sangat menyenangkan dan pemain Zelda akan mengetahui. Thanks sudah menonton alur tersebut and see ya in the next episode.